warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yurmailis SPD selaku Kepala Sekolah SDN 20 Muaro. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri 20 Muaro. Seterusnya yang teristimewa Ibu Aprieni SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah dalam acara penyampaian diseminasi dan penerapan budaya positif pada hari ini di SDN 20 Muaro. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk junjungan umat sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang diberi syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Marsi Junjung. Hadirin dimohon berdiri. Lanjut.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muaro. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Ibu Efrinita SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muaro. Kepada Ibu Efrinita SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak Majelis Guru SDN Negeri 20 Muaro, seterusnya kepada tenaga kependidikan. Kemudian yang teristimewa kepada pemateri kita hari ini, Ibu Afrieni SPDI. Dalam hal ini beliau akan menyampaikan suatu tugas dari pembelajaran, yaitu guru penggerak yang berjudul diseminasi dan penerapan budaya positif. Dalam hal ini, apapun yang beliau sampaikan nanti kita menerima, karena dia budaya positif. Mari sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan apa yang beliau pelajari dan apa yang beliau paparkan kepada kita nanti bisa kita mengamalkan, karena beliau adalah mengimbaskan ilmu yang telah beliau dapat selama CGP. Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan apapun dari penyampaian beliau nanti untuk meningkatkan kompetensi kita ke depan. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan paparan beliau nanti bisa mengikuti jejak beliau. Hanya itu, dalam hal ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian diseminasi dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Afrieni SPDI. Kepada Ibu Afrieni SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muaro, Ibu Efrinita SPD, dan yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 20 Muaro. Yang dalam hal ini dari pagi tadi sudah mengajar di kelas. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya hari ini menyempatkan waktunya untuk saya menyampaikan berbagi praktek baik atau berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan pendidikan guru penggerak yang kami jalani saat ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini. Kemudian selawat, barangkali dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, ya pada hari ini mungkin ini adalah rangkaian dari kegiatan kami. Kami sudah menyelesaikan modul 1. Ada 4 modul ya, 1 sampai 1.4, dan pengimpasannya terkait dengan aksi nyata kami, yaitu mengimpaskan tentang diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah
kita sama-sama hari ini. Nah, sebelum kita mengikuti, mungkin supaya kita lebih agak bersemangat mengikutinya, coba semangat pagi. Pagi. Iya, masih keras suaranya walaupun Bapak Ibu sudah lelah dari pagi tadi mengajar. Kita ice breaking dulu sebentar Bapak dan Ibu ya. Kita ikuti. Ya, boleh kita cobakan sama-sama ya, karena sudah lelah. Ini sambil duduk saja. Nah, ya sambil duduk saja Bu Ibu. Terima kasih. Gimana Bapak dan Ibu semuanya? Sudah siap hari ini? Ya, oke ya, baik ya. Mungkin kami berbagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Ibu karena ada jadwal siang ya. Ibu wakil kita lagi mengajar di kelas. Baik. Sebelum kami menyampaikan materi kami, ya, mungkin kami akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terkait dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, nanti kalau setuju boleh angkat tangan. Kalau tidak setuju bilang tidak setuju. Nanti jawabannya kita jawab sama-sama setelah selesai kami memaparkan terkait materi budaya positif ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu? Tidak setuju. Angkat tangan yang tidak setuju. Ya, berarti kita sepakat semuanya tidak setuju. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya, ada 1, 2, 3. Ya, tidak setuju? Ya, berarti paruh-paruh ya. Ada 40% tidak setuju. Lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mana Ibu yang setuju? Ya, angkat tangan yang setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju, ya. Baik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kami akan bercerita sedikit apa itu budaya positif atau yang dikenal dengan positif mindset ya. Mindset kita positif gitu ya, atau apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kami minta pendapat sedikit dengan Bapak Ibu semuanya. Apa contohnya nilai-nilai kebajikannya itu yang perlu kita sebarluaskan di sekolah kita ini, atau yang perlu kita implementasikan dan kita laksanakan di sekolah kita ini? Boleh, ya Bu Vita. Nilai-nilai positif itu lebih tepatnya kalau Bapak bisa dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri yang didapat 6 dimensi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Vita dulu. Terima kasih ya. Ya, memang itu ya, bagus sekali jawaban dari Bu Vita. Kita memang mewujudkan beriman dan bertakwa gitu ya. Mandiri, gotong royong. Nah, itulah nanti karena memang itu tujuan dari pendidikan yang akan diwujudkan kepada murid-murid kita. Ya, terima kasih. Lanjut lagi. Terkait budaya positif ini, Bapak dan Ibu semuanya ya, ada 7
yang nanti poin-poin penting yang akannya nanti kami jabarkan. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ketujuh adalah segitiga restitusi, di mana kesemua ketujuh ini akan saling melengkapi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, dari ketujuh itu mana yang terasa asing oleh Bapak dan Ibu semuanya? Boleh, mungkin kami minta pendapat lagi. Di sebelah tengah lagi, tadi sebelah sini Bu Pita sudah. Mungkin sebelah tengah mana yang asing bahasanya? Boleh Bu Desi atau Bu Wati? Ya, mana yang belum, kira-kira yang belum pernah ibu-ibu kenal bahasanya di sana? Nah, yang mana Bu Desi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi belum ya? Kalau Bu Jaja? Segitiga restitusi sama keyakinan kelas. Oh, sama keyakinan kelas. Oke, baik ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa itu segitiga. Kalau disiplin positif mungkin sudah sering gitu ya, sudah sering. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan, Bapak dan Ibu akan melakukan sebuah permainan. Nah, pas kita duduk berdua ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita mengadakan sebuah permainan mengepal tinju, ya. Nah, cuman yang satu ya berperan sebagai memegang sesuatu yang berharga. Nah, yang teman di sebelahnya mempengaruhi untuk membuka kepala tinju temannya. Boleh dirayu kepalan tinju. Jadi sekarang Bapak Ibu yang memegang, yang mengepal, kita cobakan dulu ya. Pejamkan matanya. Bayangkan di dalam kepalan itu ada sesuatu yang berharga begitu. Ya. Yuk, boleh dicobakan berdua. Lalu yang di sebelahnya, kita kan kepo ya Bapak Ibu ya. Ya kepo kita ada. Apa yang disimpan yang berharga. Jadi boleh dibujuk, dirayu. Yang ingin membuka, dipaksa boleh silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh dicoba. Satu mengepal, satu membujuk. Ya, Bu Rezi, guru olahraga ini. Ya, apa kira-kira rahasianya? Boleh dipaksa untuk membukanya. Oke. Nah, kira-kira terpengaruh enggak Bapak Ibu barang Makagari, terpengaruh enggak oleh temannya nih supaya membuka? Sudah? Oke, Ibu minta, siapa minta pendapatnya lagi ya? Ibu Fana yang di sebelah sini lagi. Sini sudah jadi ya. Tadi yang mengepal tinju Bu Fani ya. Ibu Umar. Nah, mohon jawab Bu Umar, terpengaruh enggak sama Fani tadi? Tidak ya? Tidak terpengaruh. Yang lain ada yang terpengaruh? Bapak olahraga sama Bu olahraga terpengaruh enggak? Enggak mau ya? Pak Putra nggak mau buka. Oke. Alasannya Pak Putra, saya minta alasannya. Kenapa nggak mau membukanya tadi? Sangat rahasia. Boleh. Sangat rahasia, Bu. Oke, kita pasang di satu lagi ya. Sangat rahasia itu Pak Putra ya. Kira-kira. Berarti kalau sangat rahasia, berarti Pak Putra nggak mau membukanya, nggak mau juga berbagi. Oke, baik, terima kasih Pak Putra menantikan lagi. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu semuanya, yang tadi adalah terkait kontrol diri kita, Kira-kira siapa yang mengontrol diri kita itu? Iya, bagus ya. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Nah, berarti kita sudah mencobakan. Nah, begitu juga. Kira-kira kalau murid kita, begitu juga murid kita ya. Tentu dia punya kontrol diri sendiri, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, nggak mungkin dipaksa, nggak bisa dipaksa oleh kita sebagai gurunya begitu ya. Nah, kita lanjut ya. Ya.
Kita lanjut. Nah, jadi ada di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira bisa kita mengontrol murid kita, Bu Ibu? Dah, kena balik lagi tadi, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Karena nanti kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nanti dia berhubungan ke sana nantinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah ilusi, karena perilaku murid bisa berubah-ubah. Sepakat Bapak Ibu bahwa perilaku murid kita itu bisa berubah-ubah? Iya. Terkadang di jam olahraga ini kesaking senangnya nak belajar olahraga, pegang Bu Rezi suaranya agak besar kan gitu nah. Mungkin dia agak patuh aja itu gitu ya. Kalau guru yang agak lembut kadang dia nggak bisa menunjukkan sikap seperti ketika belajar olahraga. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa kritik ya itu hanya sebuah ilusi. Kita kritik anak kita ya, ternyata ilusi karena membawa murid menuju pada identitas gagal. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak bisa kita orang sebagai guru, kita orang dewasa memaksa murid kita semenurut apa kemauan kita. Karena murid itu bukan kertas kosong yang harus dipaksa diisi dengan ini oleh seorang guru. Karena murid itu adalah kertas yang sudah berisi samar-samar. Itulah yang samar-samar itu yang akan kita tumbuh kembangkan, ya, yang akan kita tuntun dan kita didik dengan baik. Jadi seperti itu, ya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu semuanya, ya, bahwa terkait pendidikan pengajaran yang menuntut itu, bahwa seorang guru itu harus bisa seperti ini. Ingarso sung tulodo, Bapak dan Ibu ingat ya filosofinya. Ingarso sung tulodo ing madya. Ya, coba Bu Yati ingat ya. Nah, coba Bu Yati, apa Bu Yati ulang lagi? Sambungannya ing madya mangarso tururi handayani. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yati. Luar biasa ya. Nah, jadi guru ya di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, kita rubah. Jadi ini stimulus respon tadi hanyalah sebuah ilusi, ya. Jadi bagaimana kita merubahnya kepada teori berkontrol? Nah, kita lihat perbandingannya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Pak Ibu juga bisa bacanya. Yang pertama, kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ya. Kita menganggap murid kita itu sama kayak kita gitu. Jadi ini menurut kita harus seperti itu juga dilakukan oleh murid. Itu stimulus respon. Betul atau salah? Salah ya kan? Nah, kalau betul enggak ini teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda ya, kita semua kita berbeda. Nah, yang kedua lagi, semua orang melihat hal yang sama. Ini di stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul atau tidak Bapak dan Ibu? Betul. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya. Nah, yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ya, seperti anak kita datang terlambat ke sekolah sering ya gitu ya. Dan kita memahami kenapa dia terlambat.
Jadi istilahnya di sini kita bisa memposisikan diri kita ya kepada orang lain. Nah, lanjut lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya begitu nak selama ini Bapak dan Ibu? Ya mungkin saya juga seperti itu sebelumnya ketika belajar ini sama ya. Semua perilaku memiliki tujuan, betul? Iya. Yang ketiga, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu di teori stimulus respon ya. Kalau yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti termasuk murid kita itu hanya murid itu yang bisa mengontrol dirinya. Nah, jadi kemudian balik lagi ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya kan. Ketika gagal kita nggak mau anak tuh kan dipaksa begitu lagi kan ya enggak. Nah kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah, betul nggak Ibu? Kalau stimulus respon ini pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang begitu ya. Nah kita bertengkar begitu ya. Yang bersalah otomatis dia sudah minta maaf begitu kepada temannya. Jadi ada posisi menang kalah. Tapi kalau teori kontrol ya, model berpikirnya menang-menang, win-win-win. Nah, jadi seperti itu istilahnya. Oke, ya seperti itu ya Pak dan Ibu semuanya ya. Tepuk tunggal. Iya. Oh takbir adalah takbir ya. Iya. Oke. Sepakat dengan ini Bapak Ibu perubahan paradigma ini? Ya kita lanjut ya. Nah jadi perubahan paradigma belajar ini yang teori kontrol ini karena kita hari ini sudah belajar tentang kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sebab itu pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik yang beragam dari masing-masing peserta didik kita. Nah, jadi seperti itu ya. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial. Nah, ini seperti itu ya. Nah, untuk mencapai hal yang tadi, ya profil pelajar Pancasila tadi ya, ada kita terapkan yang pertama adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu boleh komentarnya satu, kira-kira Bapak Ibu bagaimana memaknai disiplin itu seperti apa? Boleh pendapatnya Bu Pani mungkin? Disiplin gimana Bu Pani? Disiplin itu makna Bu Pani memaknai disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Melatih diri untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Pani. Ya, melatih diri untuk berbaik lagi ya. Karena datang tepat waktu. Biasanya kita berpikir seperti itu nak. Datang tepat waktu, masuk tepat waktu, mengumpulkan PR tepat waktu pada kita ya. Kita lihat ya bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Artinya belajar ya. Ini menurut Diana Gosen ya. Kemudian jadi disiplin positif itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia tertentu. Jadi disiplin itu gunanya adalah untuk mencapai tujuan mulia. Nah ini ya Bapak dan Ibu, udah motivasi untuk menumbuhkan kontrol diri itu kan ada motivasi yang kita kenal dengan motivasi intrinsik. Intrinsik itu berasal dari mana Bapak dan Ibu? Dari dalam ya, betul, di dalam. Kalau motivasi ekstrinsik berarti dari luar. Nah, ya betul ya. Ya betul. Nah, kita jelaskan sedikit tentang disiplin positif ya. Merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan tadi. Jadi itu unsur utamanya dulu adalah disiplin positif ya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sana kita tidak ada
memaksa, tidak ada kita kontrol kepada anak, tetapi bagaimana kita menumbuhkan keyakinan ada itu terhadap nilai-nilai yang seperti yang sudah gue sebutkan Bu Vita tadi, ya, berakhlak mulia, jujur, begitu ya, mandiri, ya. Jadi disiplin diri itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, ini ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, pendapat Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti ada motivasi internal yang kita tumbuhkan dari anak tersebut. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, ya, universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apa saja itu? Apa yang maksud dengan nilai-nilai kebajikan itu? Ya, kita baca sedikit ya. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin ya dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ya, nah apa saja kita lihat ya nilai kebajikan itu. Nah, pertama profil pelajar Pancasila. Sepakat ini masuk ya Bapak dan Ibu? Iya, sepakat ya. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Nah, ini supaya suasana kita lebih semangat lagi. Coba kita ini sudah kenal, mungkin di kelas sudah kita cobakan juga ya. Profil pelajar Pancasila. Kita menyanyikan ini sama-sama Pak dan Ibu. Coba 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu-Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, ada lagi pendukung. Jadi banyak sebenarnya. Ini salah satu contoh. 9 pilar karakter IHF ya, yaitu cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan ya, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi. Itu pendukung ya. Kalau kita tadi di sekolah mungkin yang 6 tadi yang profil pelajar Pancasila itu mungkin yang itulah dulu ya yang utama inti. Ini pendukungnya. Nah, ada lagi the 7 essential features ya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu motivasi. Nah, kita coba ini tanya-tanya lagi nih Bu-Ibu ya. Ada 3 pilihan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, menghindari ketidaknyamanan, atau yang B ingin mendapat pujian dan penghargaan sebagai guru teladan, atau yang ketiga C ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid dengan nilai kebajikan, menghargai diri sendiri. Yang mana Bapak dan Ibu? Hah? Bola rada. Oh C, kadang-kadang A. Oh itu ya. Oke, luar biasa. Tidak apa-apa ya. Iya. Apalagi kita yang punya anak kecil, nah Bapak Ibu, susah sekali yang pertama ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sepakat tentu yang C ya, tentu sepakat C. Tapi terkadang-kadang terlaksana yang A, ya. Tidak apa-apa. Oke, dah. Jadi teori motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
motivasi ekstrinsik. Buhati lagi. Yang nomor 3 intrinsik. Yang dari ekstrinsiknya nomor 1. Sama nomor 2. Sama nomor 2. Iya, kita lihat ya, betul tidak jawaban Bu Hati? Ya, oh iya, tepuk tangan untuk Bu Hati. Iya, terima kasih, betul Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang akan ini sama ini eksternal atau ekstrinsik ya. Berarti yang mau kita tanamkan, kamu kita yakinkan kepada anak-anak kita yang mana? Nomor 3. Sepakat nomor 3 ya Pak dan Ibu? Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kita akan melihat tentang ya, karena terkait motivasi itu terkait dengan ini, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, apa itu hukuman? Ya, jadi hukuman itu adalah bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Betul tidak pernyataan tersebut Bapak dan Ibu? Yang maksud dengan hukuman bersifatnya satu arah. Kita yang secara spontan dah. Apa contohnya tuh Bu Yati? Yang secara spontan. Misalnya ada anak yang tidak membuat PR, itu oleh gurunya diberi hukuman mungkin membersihkan WC seperti itu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yati. Betul sekali ya. Jadi secara spontan kita berikan. Nah, kira-kira itu gimana itu jadinya jiwa anak-anak kita kalau hal itu kita lakukan? Kira-kira motivasi itu bisa jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek, iya kan? Nah, yang kita butuhkan adalah motivasi yang betul-betul mendarah daging dari anak-anak kita untuk jangka panjang. Kemudian konsekuensi ya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya gini Bapak dan Ibu ya. Jadi konsekuensi itu sudah dibuat peraturannya oleh Bapak kita sebagai guru, majelis guru. Lalu peraturan itu kita lihatkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu menjalankan. Ya. Nah, ketika anak-anak kita itu menjalankan, kira-kira motivasi apa yang muncul di sana? Intrinsik apa ekstrinsik? Baru masih X juga ya. Nah, kita lihat lagi yang restitusi itu apa. Jadi ya, Bu Andi di belakang mungkin bertanya restitusi ya. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, seperti murid mendapatkan penguatan dan pemecah masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak itu merasa bersalah, dia tidak merasa minder, dia tidak merasa rendah diri ketika dia bersalah, tapi dengan memberikan keyakinan yang sudah diyakini dengan nilai-nilai kebaikan, menghargai teman, jujur. Nah, dengan diberikan kesadaran tersebut, maka anak-anak itu semakin kuat ya, dan kuat untuk menjalankan keyakinan kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang secara universal tadi. Nah, ini salah satunya beberapa Bapak dan Ibu semuanya. Ini Bapak dan Ibu bisa dibaca mungkin di belakang, ini cukup banyak ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita lihat ya, jadi hukuman itu identitasnya gagal. Ya, hanya akan mendidik murid kita identitas gagal. Walaupun hari itu anak itu patuh, tapi itu hanya ilusi semata, hanya sementara, jangka pendek ya. Identitas sukses ya, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Memang konsekuensi itu bisa, tapi memang waktunya aja hanya pendek gitu. Tapi kalau restitusi panjang. Jadi seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu ya. Kita lihat aja satu contoh ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau di hukuman. Sesuatu harus terjadi. Itu kalau ada konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Berarti anak bisa memilih. Ya. Kemudian lagi korban mendapatkan keadilan. Iya kan kalau di hukuman ya.
Berarti yang apa tadi, yang disakiti berarti dia mendapatkan keadilan, ya, begitu. Korban bisa diabaikan kalau restitusi, begitu. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi ada ganti, itu yang restitusi. Ya, mungkin seperti itu aja sedikit gambarannya Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat lagi. Satu lagi, murid atau anak membenci peraturan. Ya enggak, kalau kita udah ada hukuman itu. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, dia hormati, begitu ya. Tapi restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kalau ini hanya peraturan saja yang dihormati. Tapi kalau restitusi, anak itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu tawarannya. Jadi hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Itu aja gambarannya Bapak dan Ibu semuanya. Terakhir lagi, nih, menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, ya enggak? Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi seperti itu. Kalau restitusi, ya, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi, ya, untuk murid dan anak-anak kita. Jadi itu seperti itu gambarannya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Takbir. Ini kami butuh jawaban Bapak dan Ibu semuanya. Ada beberapa contoh, ya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Satu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini Pak olahraga sama Bu olahraga ini. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. Ya, betul, hukuman. 2, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Bagus. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa melihat. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Betul. Luar biasa Ibu semuanya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai perintah sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah luar biasa, berarti tidak perlu lagi, berarti materi yang kami sampaikan tadi berarti ngena di hati Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ya, kita simpulkan, jadi hukuman itu memang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Ya. Nah, sekarang ini lagi, dihukum oleh penghargaan. Ya, biasanya kita kalau sudah akhir semester kita akan memberikan anak-anak kita juara kelas, ya Bapak dan Ibu. Ya, apakah kira-kira betul atau tidak yang akan kita lakukan itu? Kita lihat ya. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Ya. Nah, yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka seseorang akan kecewa dan berkecil hati. Iya atau tidak? Betul. Ya Allah, atau jadi juara lapah nih aja kok, anak kan, tak jadi dapat juara. Jadi timbullah rasa sakit hati. Jadi kira-kira seperti itu. Termasuk kita juga ya, seperti itu. Dan penghargaan merusak hubungan.
Nah, kenapa merusak hubungan? Ya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul atau tidak, Bu Ibu? Betul ternyata. Ya. Nah, ini lagi penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas ya. Apa maksudnya? Tidak mendapatkan pangkat, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum ketika itu. Ya, nah itu terkait ya. Ini termasuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Sepakat Bapak dan Ibu semuanya? Oke, takbir. Iya. Terima kasih, sedikit lagi. Nah, jadi ini ya perbedaan antara konsep disiplin dengan identitas gagal tadi. Ya, jadi maaf, ya. Jadi konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika bersalah itu anak tidak kita beri merenungkan kenapa dia berbuat ini. Seharusnya kalau kita berikan renungan, dia sadar, berarti untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Kalau kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, teori kontrol, ya, memegang kontrol muridnya untuk bersemangat lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi apa tadi restitusi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ciri-cirinya di sini ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus rasa bersalah, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran Bapak dan Ibu, bukan paksaan. Ingat lagi ya, berbeda dengan hukuman. Restitusi adalah tawaran yang kita tawarkan kepada anak-anak ya, untuk bisa berubah ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar untuk mencari tindakan. Ketika anak kita melakukan mengganggu temannya, kira-kira kebutuhan apa di sana yang dia inginkan, begitu ya. Nanti kita lihat, ada contohnya nanti ya. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu yang tawaran yang diberikan oleh restitusi. Kita lihat contoh. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini nanti contoh restitusi yang kami buat itu ya, sudah kami cobakan. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu mungkin hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah ya, guru tegas dan menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati orang lain. Nah, itu perbedaannya ya Pak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas ya. Jadi untuk mewujudkan motivasi yang tadi yang di bagian restitusi itu, kita mencoba satu cara, yaitu mewujudkan keyakinan kelas di sekolah kita ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada Bapak dan Ibu bisa menjawab? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri siswa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Tapi kalau apa satu lagi tadi? Peraturan kelas itu hanya peraturan, berarti dibuat satu arah seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kuriati. Ya, semangat ya. Berarti memang betul ya. Kita lihat nanti ya. Jadi seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis apa makna. Jadi apa itu keyakinan kelas ya? Nah, kita jawab mengapa tadi keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Yang pertama, kita memiliki
peraturan tentang penggunaan. Kita contoh nih ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira nilai apa yang kita yakini di sana? Penggunaan pakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nilai-nilai apa yang kita petik dari karena kita pakai helm itu? Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Apa kita Bapak dan Ibu membawa ke sekolah pakai keamanan, keselamatan ya. Nah, ya adalah nilai keselamatan. Kita lihat lagi. Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Demi kebersihan. Ya, kebersihan. Nah, betul, kebersihan ganti kesehatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, itulah nanti yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Memang tidak bisa instan Bapak dan Ibu, tapi betul kita berlatih dan terus. Ya. Jadi proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah atau stakeholder sekolah ya, tidak hanya kita sebagai guru. Jadi bentuk contohnya keyakinan kelas ini ada seperti ini Bapak Ibu. Ini seperti huruf T. Ini contoh keyakinan kelasnya hormat. Nah, apa contohnya? Tampak seperti datang tepat waktu. Ya, hormat ya. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi kita dalam kelas ini tidak boleh membuatkan kata tidak begitu ya. Karena terpikir oleh anak-anak kita nanti ini tidak boleh, tidak. Jadi nanti terpikir tidak boleh saja. Jadi kita buatkan seperti ini, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Misalnya menyapa teman dan guru setiap hari, ya kan hormat juga itu. Ya, kalau tidak tampak sepertinya apa? Tak acuh kepada teman dan guru. Nah, itu. Ini sebelahnya lagi ada seperti bentuk huruf Y. Ini mungkin bisa kita buat untuk di kelas 1, Ibu-ibu ya. Mungkin terdengar, berperilaku, terlihat. Terdengar itu mungkin anak-anak ada kita buat kata terima kasih, apa lagi? Permisi, apa lagi? Tolong, ya. Ya, kata-kata itulah ya. Maaf, ya. Nah, itu mungkin ya kita buat. Nah, jadi apa langkah-langkah restitusi? Ya, nanti mungkin Bapak Ibu dan semuanya bisa mencobakan di dalam kelas untuk membuatnya ya. Pertama kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati kelas. Silakan anak-anak kita munculkan. Biar dari kita minta dari mereka apa peraturan menurut mereka di dalam kelas sehingga kelas kita itu bisa nyaman, tertib, ada nilai-nilai keyakinan tadi terwujud. Boleh. Lalu kita ubahlah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan anak kita bilang seperti ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, lalu dari buanglah sampah ke tempatnya itu apa nilai-nilai kebajikannya yang bisa kita ambil? Ya kebersihan. Tepuk tangan Buati. Iya betul, nilai kebersihan. Nah, jadi berdiskusi lah. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah nanti jadi itulah keyakinan kelasnya itu kebersihan, tanggung jawab, contohnya ya. Nah, ini ada kemarin kami cobakan Bapak dan Ibu ya, mungkin lihat sekilas, walaupun ini tidak lengkap semuanya ya, tapi sedikit saja karena waktu kita ya. Boleh deh. Ini di kelas 5A kemarin Bapak dan Ibu. Kami coba untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini pengarahan ya. Apa itu keyakinan kelas? Seperti dari mana kita harus memulai membuatnya. Jadi pengarahan yang seperti yang kami sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu ya.
Nah, ini kembali membuat peraturan dulu, nanti dimunculkan dari anak-anak ibu semuanya. Dari anak-anak ya, kami juga di sini membagikan statement kepada anak-anak sehingga peraturan itu dibuat oleh anak-anak ya, menurut pendapat mereka begitu. Jadi dari mereka, bukan dari kitanya. Nah, jadi usulan peraturan kelas itu dibuat oleh masing-masing anak. Kami bagikan stick note ya. Kita menempelkan hasil peraturan yang mereka munculkan ya. Jadi kelihatan ya Bapak dan Ibu, bukan dari kita ya, dari anak-anak kita. Dan kemudian kami kesimpulkan pendapat anak-anak tadi ya, kalau banyak itu yang kemarin yang membuat tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Mungkin karena kita 2 shift banyak ya, jadi itu banyak yang muncul tuh kemarin. Jadi kita satukan saja ya. Ya, mungkin itu ya sekitar dari awalnya dulu. Untuk berikutnya mungkin kami jelaskan lagi Bapak Ibu. Dari yang dibuat oleh anak-anak itu terdapatlah 8 peraturan yang muncul ketika itu. Pertama, tidak berisik ketika belajar, tidak membuang sampah di tempat, tidak membuang sampah di kelas, tidak membantah nasihat guru, melaksanakan piket, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, tidak mencontek saat belajar, katanya, tidak membuli teman. Nah ini. Nah lalu kalimat peraturan kelas ini kan banyak yang kata tidak-tidaknya. Kita gantilah, merubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Tidak berisik ketika belajar. Nah, mungkin kalimat positifnya mendengarkan atau menyimak guru menerangkan pelajaran ya. Tidak membuang sampah di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah lalu sudah dapat 7, ada 2 yang sama ya. Nah, mendengarkan, menyimak guru menerangkan pelajaran. Apa nilai-nilai keyakinannya? Menghargai, dapat 1 ya, menghargai. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Nah, sampai datang tepat waktu, disiplin. Jadi kemarin kami itu dapatlah 5 nilai keyakinan oleh kami itu di kelas 5A yang murid-murid kelas 5. Disiplin, percaya diri, tanggung jawab, menghargai, kemudian ini kurang jelas ya. Tentang kebersihan. Nah, lalu nanti yang akan kita buat Bapak dan Ibu, selain ini yang kita pajang di kelas nanti, kita buatkan lagi perilakunya di sini seperti huruf T atau huruf Y. Kebetulan kami di kelas 5 kemarin membuat huruf T. Ini maaf nih agak cepat Bapak dan Ibu nulisnya kemarin ya. Keyakinan kelas menghargai. Tampak seperti menyimak guru menerangkan pelajaran. Tidak tampak seperti acuh ketika belajar. Akhirnya itu contohnya yang kami buat kemarin. Kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian tanggung jawab, melaksanakan piket kelas. Karena itu yang disepakati tadi dari awal ya. Tidak tampak seperti acuh dalam melaksanakan piket. Nah, kira-kira seperti itu. Paham Bapak dan Ibu semuanya? Terima kasih. Setelah itu apa langkah kita selanjutnya? Setelah sepakat seperti ini,
Nah, yang terakhir adalah kita tanda tangan ibu-ibu. Dan sudah dibuat anak-anak murid kita, ya, kita minta tanda tangannya. Berarti itu adalah hasil kesempatan mereka. Ya, kelas 1 ibu Wati, kelas 1 di mana tanda tangannya? Namanya. Bisa pakai cap jempol, Bu Wati sediakan. Nama bisa. Kalau belum bisa nulis sama Wati jempol aja Bu Wati di bawah keyakinan itu bisa. Ya, itu mungkin kira-kira Bapak dan Ibu terkait keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak kita bersalah Bapak dan Ibu, kita berikanlah nanti namanya ada sekitar diskusi ya. Kita berikan solusi. Apa keyakinan kelas yang sudah anak-anak Ibu yakini tadi. Jadi kembalikan ke kesepakatan mereka itu. Kan mudah-mudahan itu mereka bisa sadar sendiri. Ya. Mungkin. Jadi kenapa ini harus kita kuatkan di keyakinan kelas ini? Karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Coba baca Bu Jaja, apa saja tadi Bu Jaja kebutuhan dasar? 1 penguasaan, 2 kesenangan, 3 kebebasan, 4 kasih sayang dan rasa diterima, dan 5 bertahan hidup. Terima kasih Bu Jaja ya. Sepakat itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki Bu Ibu. Pak olahraga? Iya ya. Nah, termasuk enggak kita saja, anak murid kita juga seperti itu. Jadi bertahan hidup ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan hidup itu mungkin apa namanya yang kebutuhan primer apa beda? Primer, sekunder, tersier, ini udah mewah ya. Nah itu mungkin ya. Kasih sayang, butuh nggak kita kasih sayang pada Ibu? Ya butuh lah ya. Kasih sayang dan rasa diterima ya. Oke, kemudian lanjut ini kayaknya ini udah paham semuanya, udah pintar-pintar Ibu-ibu ini semuanya ini. Penguasaan atau pengakuan. Butuh nggak kita pengakuan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ya, itu penguasaan. Kebebasan. Pengen nggak kita bebas, Ibu? Berarti butuh kan? Butuh ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonom ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak kita memang membutuhkan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba gitu ya, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba. Nah, kita lihat contohnya Ibu, nanti masuk kemana dia nanti ya. Terakhir kesenangan ya, senang udah tahu lah semuanya Ibu ya. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, hahaha ya. Bayangkan kok senang, happy gitu ya. Itu kesenangan kita. Nah, nih coba jawab lagi Ibu. Oh salah. Ya, ini tindakan, ini apa kebutuhan ini, maaf ya, ini kebutuhan, ini bukan hukum atau konsekuensi. Ini copy paste yang di atas tadi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa kebutuhannya di sini? Nomor 1. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa Ibu? Apanya yang tidak terpenuhi di sana? Kebebasankah, kesenangankah, penghargaankah? Kebebasan. Wah, luar biasa, tepuk tangan tuh Rezi. Ya, tahu Rezi ya. Ini bebas. Ya, olahraganya ini bebas-bebas olahraga. Bebas gitu ya. Takbir. Iya, semangat Ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Tidak dihargai ya. Ya betul, penguasaan, penghargaan. Ya, penguasaan itu jadi menghargai itu masuk kepada penguasaan gitu ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut baru. Ya betul, kasih sayang, perhatian ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kesenangan. Ya. Saya terpaksa makan kue di kelas ketika guru menerangkan belajar karena saya sudah lupa sarapan pagi. Bertahan hidup.
Aduh, tepuk tangan untuk kita semuanya, Ibu. Luar biasa. Berarti sudah selesai satu bulan. Lanjut lagi 5 posisi kontrol. Dah, ini semakin ke ujung nih. Ini satu, tinggal 2. Ini udah 2 terakhir ini. Ada 5 posisi kontrol kita yang kita kenal ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ketika anak-anak kita ada masalah, jadi posisi mana yang terbaik yang kita lakukan? Coba Bapak dan Ibu dulu, mana yang paling lebih bagus? Manajer, kata Bu Jaja, manajer. Kita lihat ya, satu-satu. Gus. Ini dia. Pertama, penghukum. Kita mungkin Ibu kita saksikan dulu nih video satu. Yang penghukum ini seperti apa? Ya, boleh lihat ya. Biar ngantuk ini Ibu. Naren. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Boleh sih ketawa. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Baik Ibu-ibu. Jadi penghukum tadi nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, ya, jarinya menunjuk-nunjuk, ya kan? Ya, menghardik kemungkinan murid marah dan mendengarkan atau bersifat agresif. Kira-kira kalau ketika itu mungkin murid kita patuh ya, tapi motivasinya apa Bu Ibu? Motivasinya bisa jangka panjang, jangka pendek atau gimana? Ya di sana murid mungkin dia merasa bersalah begitu ya. Nah, di jangka pendek. Kita lanjut lagi yang posisi pembuat merasa bersalah. Berarti anak-anak tujuh merasa bersalah. Nah, bagaimana pula yang posisi merasa bersalah? Kita saksikan lagi Bu-ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pas. Iya, baik Ibu-ibu ya. Nah, jadi yang membuat merasa bersalah tadi gimana Ibu? Suaranya cenderung melembut, begitu ya, tenang. Namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga murid-murid akan rendah diri dan menarik dirinya dari lingkungan. Ya, demi ibu, gitu ya. Nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya yang membuat merasa bersalah. Nah, yang posisi teman. Nah, kira-kira dari nanti kalau kami tanyakan mana yang ibu biasa lakukan, ya. Nah, ini ya posisi teman.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sak. Nah, itu posisi teman ya Bapak Ibu ya. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya ini salah tadi. Yang teman berarti ini salah kopi ya, kopi paste. Jadi teman itu seolah-olah murid itu dekat dengan kita ya. Nah, itu yang posisi teman tadi. Kemudian yang keempat adalah pemantau ya, pemantau. Kita lihat videonya Bapak dan Ibu, bagaimana pula yang posisi pemantau ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau posisi pemantau tadi ya mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi motivasinya masih bersifat eksternal. Nah, dia terakhir Bapak dan Ibu, posisi manajer. Seperti apa pula yang posisi manajer ini? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah Bu Ibu semuanya ya, yang bagian posisi manajer tadi ya. Posisi manajer adalah ya disarankan untuk membimbing murid, yaitu murid memiliki sikap positif, mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah.
itulah yang paling ideal untuk menerapkan disiplin positif karena bersifat internal. Nah, kira-kira selama ini ibu-ibu yang mana yang sering dilaksanakan? Nomor satu. Ya Bu Desi, nomor satu ya. Kira-kira bisa kita mau berubah ibu-ibu? Insya Allah, termasuk saya sendiri juga ya, ibu-ibu, kami juga. Nah, jadi ketika anak masalah seperti ini di posisi manajer ini, nah inilah langkah-langkah yang kita laksanakan. Itu yang namanya segitiga restitusi, ya. Nah, mana yang segitiga restitusi itu? Pertama, udah masuk ke sana. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakai tadi ya. Jadi seperti menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang punya salah gitu ya. Validasi tindakan yang salah ini yang terkait dengan kebutuhan tadi Bu. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi di sini terkait kebutuhan mereka, kenapa anak itu melakukan perbuatan tersebut begitu ya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi balikkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas tadi Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kemudian ini penjelasannya, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ini sudah tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, nah itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang segitiganya sudah kami sampaikan tadi. Suatu proses dialog segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga restitusi ya. Pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena belajar dari kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan anak sehingga akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon yang sudah kita bahas tadi Ibu ya, ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada anak untuk memunculkan motivasi intrinsik ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi seperti itu kira Bapak dan Ibu semuanya ya, langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, contoh ini kasus yang kami buat kemarin ya, Sultan sudah 3 kali tidak buat PR agama. Alasannya dia lupa membuat PR agama karena asik bermain layang-layang ya bersama teman-temannya. Setelah pulang bermain dia merasa letih dan sering ketiduran. Akhirnya lupa membuat PR sehingga mengakibatkan banyak PR agamanya yang menumpuk. Apa kebutuhannya di sini Bapak dan Ibu? Apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sultan di sini sehingga dia lupa buat PR tadi? Boleh Bapak dan Ibu pendapatnya dari kasus itu? Kesenangan, betul. Apa lagi? Kasih sayang. Setelah pulang dia merasa letih dan sering ketiduran. Berarti butuh istirahat ya, bertahan untuk hidup. Nah ya, Ibu sedikit ya kita lihat contoh ini pengalaman kami. Mungkin ini belum baik, tapi setidaknya mungkin Ibu ada gambaran nanti di kelas kalau seandainya ada masalah anak kita di kelas.
Nah, ini menanyakan keyakinan. Sudah dilanggar. Ini menanyakan keyakinan. Ya, kira-kira itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Salah satu contoh segitiga restitusi yang kami contohkan, yang kami coba praktekkan kemarin di sekolah. Jadi ada anak-anak itu tidak kita salahkan, tetapi mereka mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum ini kayaknya sudah selesai ya. Terakhir itu mungkin terakhir tentang segitiga restitusi itu terakhir Ibu-ibu semuanya. Nah, boleh kami minta ini pendapatnya Pak Malik. Alhamdulillah sudah selesai itu. Kita refleksi mungkin hal baru yang telah dipelajari hari ini. Mungkin satu Bapak dan Ibu berikan pendapatnya. Terima kasih Bu Yeni untuk sedikit refleksi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk ilmu barunya, ilmu baru tentang budaya positif segitiga restitusi. Ya, refleksi saya hari ini itu pertama, hal baru yang telah dipelajari hari ini yaitu tentang segitiga restitusi dengan membuat keyakinan keras. Kontrol diri intrinsik dan ekstrinsik, kan seperti itu. Dan yang mau saya tanggapi sebenarnya hal baru memang di pendidikan itu bersifat dinamis. Kita akan mengalami banyak perubahan sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman. Jadi menurut saya ilmu yang Bu Yeni sampaikan itu sangat baik dan sangat bermanfaat. Cuman sedikit pendapat saya, motivasi intrinsik dari anak itu perlu juga ada motivasi ekstrinsik untuk mereka mencapai kepada motivasi intrinsik itu sendiri. Karena memang anak-anak itu kalau di teori tabula rasa memang anak seperti kertas polos, tetapi bagi sekarang Ki Hajar Dewantara anak-anak itu bukan lagi memakai teori tabula rasa. Jadi intrinsiknya itu menurut saya perlu dukungan dengan ekstrinsik seperti itu. Yang kedua, bagaimana perasaan setelah mengikuti materi budaya positif? Oh gitu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, tepuk tangan untuk Bu Mita.
Ya, luar biasa Bu Vita ya. Penerangnya hari ini betul sekali yang disampaikan oleh Bu Vita ya. Memang betul ada setidaknya contoh atau suri teladan yang baik tadi. Jadi ketika menanamkan motivasi intrinsik di dalam diri anak-anak kita, perlu adanya pihak luar yang menuntut Bu Vita ya, menuntutnya, membimbingnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ya. Ingar sosung tulodo ingma dia mangun karso dan tuguri handa yani. Memang betul ya, jadi memang harus kita dari guru dulu konsisten memberikan keteladanan yang baik. Sepakat Bapak dan Ibu? Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini ya. Agar kita yang kita capai tadi apa? Profil pelajar Pancasila, betul sekali. Yang kedua, bagaimana perasaan setelah mengikuti materi budaya positif? Mungkin bagian tengah sepatah saja, satu kata aja Bu Jaja. Bagaimana perasaannya Bu Jaja? Senang Bu. Ya, merasa gimana, tercerahkan nggak? Iya. Ya, senang dan merasa tercerah. Terima kasih. Apa yang ingin kita wujudkan? Mungkin dari sebelah sisi sini lagi. Ada masih ada siapa di belakang Pak Putra? Ya. Apa yang ingin kita wujudkan? Mungkin dari Bu Rezi atau Pak Putra, boleh? Nah, dari Bu Pani, apa yang ingin kita wujudkan? Terima kasih sebelumnya kepada Bu ini. Apa yang ingin kita wujudkan? Yang pertama itu budaya-budaya positif bisa kita terapkan di sekolah. Yang kedua, profil pelajar Pancasila bisa kita wujudkan juga. Dan yang saya dapatkan dari Bu ini tadi itu antara hukuman dan konsekuensi. Semoga kita para guru bisa mengubah yang awalnya kita beri hukuman kepada murid, bisa membuat konsekuensi dan restitusi. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu, semangatnya ya. Memang betul Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita bersama insya Allah kita bisa ya. Jadi sebagai video penutup ini untuk motivasi, kalau kita bergerak bergerak sendiri memang tidak bisa Ibu-ibu semuanya, kita butuh kerjasama. Kita belajar dari video berikut Bapak Ibu. Ini adalah semut ya. Kita butuh teamwork yang kuat. Semut yang akan melawan gajah yang besar. Apa yang dilakukan oleh semut? Iya, gak jadi, semut yang satu tadi gak jadi tertelan. Ini penguin lagi Bapak dan Ibu. Jadi memang teamwork, kerjasama, memang sebesar apapun rintangan atau halangan, kalau kita bersama, insya Allah kita bisa. Wah iya, nggak jadi jatuh gunung esnya ya. Nah ini yang ketiga, kepiting mau dimakan oleh elang. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu kepada ibu semuanya, sehingga elang nggak jadi makan kepiting tersebut. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan lagi? Pas ya, bisa kita bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif? Oke, kalau insya Allah kami minta yang nomor 1 tadi. Balik lagi pertanyaan nomor 1 tadi nih Ibu-ibu. Setuju tidak setuju tadi? Nih nomor 1 lagi tadi ya, yang pertanyaan kami tadi. Yang ini tadi. Ya. Yang nomor 1 tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak?
Tidak setuju karena baru bersifat ekstrinsik ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Insya Allah dengan bersama kita bisa. Terakhir kita tutup dengan Bapak guru penggerak ya. Nah, coba kalau bersama kita bisa ya. Salah satu motivasi atau kata inspirasi dari guru penggerak adalah tergerak, bisa ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sama-sama Ibu, coba 2, 3. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Ibu semuanya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Apriyeni SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Sekolah Dasar Negeri 20 Muaro yang telah menyampaikan materi diseminasi dan penerapan budaya positif kepada kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kedepannya bisa kita terapkan di SD Negeri 20 Muaro. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.